Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat yang efektif melakukan gebrakan sekaligus attacking mood itu adalah Anies ketimbang Ganjar. Yang ditunggu-tunggu publik adalah Gibrannya. Apakah Gibran dalam debat cawapres nanti, jangan lupa pemilunya itu bukan disurvei, pemilunya tanggal 14. Apakah Gibran mampu membalik persepsi underdog kalau dinasti politik itu marak, pertumbuhan ekonominya terganggu. KPU melakukan semacam legalisasi politik uang dengan mengatakan bahwa untuk kegiatan kampanye asal tidak melebihi 100.000 legal. Kita ingin mengomentari debat capres. Pertama, kita lihat debat capres walaupun banyak orang katakan terganggu secara teknis. Banyak hal teknis yang seharusnya tidak perlu terjadi itu mengganggu sedikit. Tapi pada umumnya menurut saya ini debat yang sedikit memberikan kita harapan lah ya. Ada sesuatu yang disampaikan yang kelihatannya biasa orang agak ragu-ragu tapi tetap disampaikan. Seperti Anies ya menyampaikan bahwa dia terus terang bahwa dalam hal pemberantasan korupsi dan hukum dia jelas standing posisinya akan merevisi kembali undang-undang KPK dan mengembalikan KPK seperti dulu. Jadi itu jelas ya, ada harapan di situ kita. Tapi yang mengagetkan kita ketika Anies seolah-olah nih langsung melakukan serangan terhadap Pak Prabowo yang mengatakan Pak Prabowo ini tidak kuat jadi oposisi. Karena katanya Pak Prabowo bilang kalau jadi oposisi itu susah untuk menjalankan bisnis. Secara umum kalau kita melihat memang posisi Anies dan Ganjar itu tidak punya pilihan banyak kecuali harus menciptakan kejutan, terobosan, gebrakan supaya bisa memperpendek elektabilitasnya dengan Prabowo Gibran. Karena survei yang kredibel termasuk Kompas yang dirilis sebelum debat itu dilaksanakan, memang selisih antara Prabowo Gibran dengan dua pasangan yang lain, Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud itu terlalu jauh. Tidak ada cara lain kecuali buat Anies maupun Ganjar melakukan serangan seefektif mungkin untuk memperpendek elektabilitasnya dengan Prabowo. Jadi ibarat sepak bola itu Anies maupun Ganjar itu diharapkan melakukan total football. Jadi sementara untuk Prabowo bebannya relatif lebih ringan. Jadi asal tidak blunder dan pertahanannya bagus, aman. Makanya dia lebih pakai strategi catenaccio. Yang kita lihat sebenarnya bukan Grendel murni. Karena kalau Grendel kan bertahan kemudian menciptakan counter. Nah, Pak Prabowo menurut saya lebih position football. Jadi dia menjaga bola selama mungkin sambil berharap waktu debat segera berakhir. Masalahnya kalau kita lihat selama debat terlihat yang efektif melakukan gebrakan sekaligus attacking mood itu adalah Anies ketimbang Ganjar. Jadi Anies menurut saya lebih efektif dalam melakukan serangan-serangan dari menit pertama sampai penutupan isinya full serangan. Dan menurut total saya football ya? Total football. Nah ini memang beda dengan Ganjar. Ganjar sesekali dia melakukan serangan terutama kepada Prabowo, terutama dalam isu putusan MK-MK. Tetapi menurut saya Ganjar memang sulit dalam sisi sulit dibanding Anies karena Ganjar ini kan satu sisi dia bagian dari pemerintahan sekarang. Yang melahirkan, membesarkan Presiden Jokowi adalah PD Perjuangan. Sementara Mas Anies itu relatif lebih tidak mendapatkan beban semacam itu. Dia diposisikan sebagai capres alternatif meskipun pernah menjadi menterinya Pak Jokowi di periode pertama dan karenanya Anies lebih leluasa untuk melakukan jab-jab gitu ya, uppercut gitu ya kepada Pak Prabowo. Nah untuk Mas Ganjar itu lebih dilematis dia. Kalau dia menarasikan keberlanjutan, udah kalah kredensial dibanding Prabowo Gibran. Jadi narasi keberlanjutan itu malah dimainkan dengan baik oleh Pak Prabowo. Jadi ketika Anies melucuti, menyerang aspek kelemahan pemerintahan Jokowi, Pak Prabowo menampilkan diri sebagai Jokowi's defender. Nah sementara Mas Ganjar kan posisinya serba dilematis. Kalau Mas Ganjar ikut arusnya Mas Anies, narasi perubahan, narasi itu sudah dikapling sama Anies Baswedan. Jadi yang kita lihat kemarin memang Anies dalam posisi menyampaikan kelemahan-kelemahan pemerintahan sekarang dan menyajikan resepnya. Resep itu yang misalnya dalam soal revisi Undang-Undang KPK, dia punya satu solusi yang mungkin menarik karena selama ini KPK dianggap mulai turun public trust-nya, kemudian persepsi positifnya karena revisi Undang-Undang KPK. Nah posisi seperti ini kan nggak mungkin disampaikan oleh Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Jadi memang pada titik itu kita kemarin menyaksikan satu perdebatan yang positif ya meskipun ada unsur debat kusirnya ya. Tetapi secara umum kita mendapatkan diferensiasi terutama antara Prabowo versus Anies. Nah kita menunggu Mas Ganjar untuk menempatkan positioning yang tepat karena bagaimanapun Mas Ganjar sampai sekarang
saya lihat belum menyelesaikan repositioning, terutama setelah Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU. Tapi kan kalau kita lihat juga ada serangan-serangan tiba-tiba yang dilancarkan Ganjar, misalnya dia bertanya sama Pak Prabowo tentang apa, setuju nggak dia nanti untuk dibentuknya peradilan HAM, satu. Kemudian yang kedua dia bertanya bahwa bisa nggak ditunjukkan kuburan kalau memang ada orang-orang yang dihilangkan pada saat itu atau orang-orang yang meninggal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Bisa nggak Pak Prabowo membuat satu strategi sehingga orang itu bisa punya harapan, paling tidak kalau keluarganya meninggal dia bisa melihat kuburannya. Itu kan serangan-serangan juga. Betul, itu serangan juga. Tetapi lagi-lagi kalau kita baca di perbincangan pasca debat, itu yang muncul trendingnya antara Anies versus Prabowo. Sampai sekarang yang paling tinggi. Artinya serangan yang dilancarkan oleh Mas Ganjar itu belum terlalu memorable. Nah, kalau memorable kan kalau misalnya dibicarakan terus pasca debat. Dan sejauh ini ya antara Prabowo versus Anies. Nah, menurut saya sih itu pertanyaan yang bagus dari Mas Ganjar, dan Pak Prabowo juga menjawab cukup lumayan ya dengan mengatakan siap mengikuti keputusan kalau misalnya pemerintah melakukan semacam pengadilan HAM. Tetapi lagi-lagi Mas Ganjar dalam posisi yang tidak mudah karena keputusan partainya, bukan karena Mas Ganjarnya ya. Kita tahu tahun 2009 Ibu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan, itu yang melakukan rehabilitasi politik pertama terhadap Pak Prabowo ya Ibu Mega. Caranya dengan menunjuk Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ibu Mega gitu. Jadi posisi Mas Ganjar memang dalam posisi yang dilematis. Ketika menanyakan itu, publik dengan mudah mengatakan, loh kalau misalnya dianggap bermasalah, kenapa Pak Prabowo jadi cawapresnya Ibu Mega tahun 2009? Dan setelah itu kan Pak Prabowo nyalon terus gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak dicawapreskan oleh Ibu Mega, mungkin pertanyaan Mas Ganjar tadi ya, itu jauh lebih menonjol. Cuma karena pernah dicawapreskan oleh partainya Mas Ganjar, jadi aspek kredensial tadi jadi berkurang. Ada yang jawaban yang menarik menurut saya. Pak Prabowo menyatakan bahwa pertanyaan itu sangat tendensius. Kalau menurut Prof. Burhanuddin, kira-kira apa benar itu tendensius atau wajar saja dalam debat? Begini ya, dalam debat memang suka tidak suka kita akan dihadapkan pada banyak pertanyaan yang tidak terduga. Dan menurut saya siapapun capres yang ikut dalam debat pasti mempersiapkan pertanyaan seburuk mungkin yang akan diajukan oleh pihak lawan. Apalagi buat Pak Ganjar maupun Pak Anies ya, yang posisinya itu tertinggal. Jadi mereka perlu semacam persiapan pertanyaan yang menohok yang diajukan kepada Pak Prabowo. Jadi harusnya Pak Prabowo tidak perlu terlalu kaget kalau pertanyaan-pertanyaan keras akan diajukan kepada Pak Prabowo, baik oleh Mas Anies atau Mas Ganjar. Jadi soal tendensius tidak tendensius tergantung perspektif mana yang dipakai. Kan? Kalau buat pendukung Ganjar ya wajar kalau misalnya mengatakan pertanyaan tersebut layak diajukan kepada Pak Prabowo. Buat pendukung Pak Prabowo ya wajar kalau mereka mengatakan pertanyaan tersebut tendensius, karena pertanyaan itu hanya sekedar 5 tahunan sekali menjelang pemilu muncul pertanyaan berkaitan dengan HAM. Lepas dari segalanya soal rehabilitasi politik tadi setelah Pak Prabowo jadi cawapresnya Ibu Mega, ya kemudian kan Pak Prabowo seperti tanda kutip ya mendapatkan semacam pemakluman, apalagi setelah jadi menterinya Pak Jokowi ya. Jadi lagi-lagi tergantung sisi mana itu tendensius atau tidak tendensius. Tapi buat saya dalam debat ya udah pastilah Bang, pertanyaan-pertanyaan yang berat, yang menohok akan diajukan. Justru ya, saya terus terang mengkritik Pak Prabowo yang pertanyaan-pertanyaannya itu yang diajukan kepada Mas Anies atau Mas Ganjar, menurut saya terlalu friendly. Saya pertanyaan Pak Prabowo ke Mas Anies soal rumah ibadah. Itu kan enak sekali Mas Anies menjawabnya. Selama dia menjadi gubernur DKI, itu dia banyak mengeluarkan IMB buat gereja. Harusnya pertanyaan kayak begini jangan ditanyakan, kan itu seperti ngasih umpan lambung. Ini kita ngasih banyak analogi soal bola. Itu kan seperti ngasih umpan lambung kepada pihak lawan untuk di-smash atau ditembakkan ke gawang lawan. Harusnya pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang membuat misalnya Mas Anies ketika mempertanyakan etika Pak Prabowo, kan dia bisa tanya balik, misalnya apakah beretika atau tidak buat Mas Anies yang meninggalkan Partai Demokrat yang sudah setahun berkampanye buat Mas Anies tiba-tiba memilih cawapres tanpa berkonsultasi, misalnya begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nakal seperti itu kurang keluar dari Pak Prabowo. Apakah mungkin terlalu nyaman dengan positioning yang sekarang di peringkat pertama survei, ataukah pengen terlihat sebagai pihak yang mempersatukan sehingga tidak mau dianggap sebagai calon presiden yang attacking. Tetapi poin saya melihat memang Pak Prabowo kurang begitu mampu memanfaatkan kesempatan untuk tanda kutip ya menyerang secara halus pihak lawan. Jadi positioningnya justru diserang, tetapi kurang begitu ini merespon secara nakal gitu ya. Karena bagaimanapun pihak yang menyerang kan bukannya tanpa kekurangan.
kecurangan ya. Ya. Jadi soal Mas Anies dan Mas Ganjar kan mereka pasti punya track record yang bisa dipertanyakan. Nah, itu kurang dielaborasi oleh Pak Prabowo. Kira-kira apakah itu sengaja dilakukan Pak Prabowo untuk menghindari blunder atau apa? Iya, jadi memang posisi Pak Prabowo sekarang kan posisinya memang belum satu putaran, tetapi elektabilitasnya kan meninggalkan Mas Anies maupun Mas Ganjar. Jadi satu-satunya kemungkinan Pak Prabowo bisa kalah kalau misalnya Pak Prabowo menciptakan blunder. Sementara untuk Mas Anies dan Mas Ganjar, mereka juga harus memanfaatkan waktu yang tersisa, event yang tersisa untuk mengejar elektabilitas Pak Prabowo. Pertanyaannya, event apa yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan itu? Tidak ada event yang seluas dan semasif mendapatkan coverage di mata publik kecuali debat Capres-Cawapres. Jadi di situ. Jadi waktu tinggal 2 bulan menjelang pemilu, dan sehebat apapun Capres seperti Mas Anies, Mas Ganjar, atau Cawapresnya melakukan aksi belusukan untuk mendekati pemilih, itu tidak akan mampu mencapai reach out 204 juta pemilih kita. Itu terlalu luas Indonesia. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin tuh. Meskipun mereka per hari 15 sampai 20 titik yang mereka datangi, nggak mungkin menyapa pemilih sebanyak itu. Nah, karenanya mereka harus taktis, strategis, memikirkan event apa yang bisa seluas mungkin menjangkau pemilih. Dan event itu adalah studi saya kebetulan punya studi pasca debat. Dari tahun 2004 pertama kali era Pilpres dilakukan secara langsung sampai 2019. Yang nonton debat itu 35 sampai 56%. Tergantung dari pemilih. Ditonton debat 35 sampai 56%. Artinya, dari pengalaman panjang saya, semasif apapun debat, paling jauh menjangkau 56% pemilih yang nonton debat. Artinya banyak juga pemilih yang nggak nonton debat. Mereka lebih suka nonton sinetron, nonton bola, nonton acara gosip, dan tetapi 56% itu besar. Itu artinya lebih dari 100 juta orang nonton. Belum lagi efek di kalangan pemilih yang nonton pasca debat. Misalnya nonton melalui acara YouTube, potongan-potongan berita di medsos, dan seterusnya. Jadi acara ini yang menurut saya paling krusial. Itu disadari betul oleh Mas Anies dan Mas Ganjar dengan strategi yang berbeda untuk memanfaatkan debat ini. Dan itu juga disadari betul oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mau menciptakan blunder. Kalau misalnya ada blunder luar biasa, apa yang susah payah Pak Prabowo Gibran lakukan untuk menaikkan elektabilitas hari ini bisa hilang kalau ada blunder luar biasa. Dan jangan lupa, meskipun banyak yang nonton, itu tidak semuanya punya efek. Debat itu dalam studi saya, efeknya itu satu, mereka yang nonton tetapi dari kalangan swing voters. Kalau misalnya mereka nonton debat, tetapi pilihannya udah kuat, sudah susah untuk pindah ke lain hati, itu meskipun nonton debat pun efeknya kecil. Dia akan cenderung mengangkat performa capres yang dia dukung. Kelemahannya dia tutup-tutupi. Ya, itu namanya selective belief. Nah, yang kedua, kalau misalnya tidak nonton, apalagi efeknya? Jelas efeknya kecil kan? Jadi efek debat terutama di kalangan mereka yang nonton dan masih membuka hati untuk pindah pilihan. Dari studi saya, minimal survei sampai awal Desember, mereka yang punya pilihan dan membuka diri untuk pindah ke lain hati itu antara 18 sampai 20%. Nah, yang kedua, mereka yang undecided voters, mereka yang belum menentukan pilihan, itu sekitar 6%. 6 tambah 20, sekitar 26%. Mereka yang masih membuka hati untuk pindah pilihan. Nah, apa yang membuat mereka pindah pilihan? Program. Nah, program di sini adalah apa yang ditawarkan misalnya dalam debat. Memang efeknya itu antara 20 sampai 26%, tidak terlihat kecil, tapi jangan lupa efek ini menentukan buat Pak Prabowo. Meskipun angkanya belum mencapai 50%. Nah, yang kedua ini yang lebih penting. Bagaimana debat itu bisa menaikkan elektabilitas Mas Anies atau Mas Ganjar yang sekarang ini tertinggal. Kalau misalnya Mas Anies dan Mas Ganjar mampu memanfaatkan debat semaksimal mungkin, kalau terjadi putaran kedua, maka di antara keduanya inilah yang akan menemani Pak Prabowo. Jadi sebenarnya pertarungan debat yang sesungguhnya itu adalah antara Anies versus Ganjar, karena selisih keduanya itu dalam margin of error. Nah, untuk Pak Prabowo lebih nyaman memang, tetapi hati-hati. Kalau terlalu nyaman, performanya buruk, apalagi menciptakan blunder, itu juga jadi masalah buat Pak Prabowo. Jadi yang kita pengen tunggu 4 debat berikutnya plus seberapa besar efek debat. Nah, per hari ini belum ada survei yang sistematik untuk mengukur efek debat. Nah, nanti saya sendiri akan melakukan itu. Setelah ini kita cek seberapa besar efek debat yang kita tonton kemarin, dan kalau misalnya mengubah konstelasi, maka debat berikutnya itu akan menjadi sangat menentukan buat ketiga calon, bukan hanya buat 2 calon saja. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.